balik lagi di channel Ayah Akoti. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. Oke, di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku pribadi sama kalian. Itu tentang apa aja kesalahan yang tidak boleh kalian lakukan selama kalian memelihara Cana Auranti. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa ditonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip karena ini penting banget buat kalian ketahui. Oke. Jadi teman-teman yang udah nonton video aku itu ya lumayan. Cuman yang subscribe tuh dikit ya. Jadi minta tolong buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe ya channel aku supaya aku tambah semangat buat bikin videonya. Good job! Oke, jadi ini dia 5 kesalahan yang tidak boleh kalian lakukan dalam pemeliharaan Cana Auranti. Ini dia. Oke, jadi kita sudah di depan si Auranti, Jojo. Jadi aku mau mulai bahas nih 5 kesalahan yang tidak boleh kalian lakukan selama kalian nge-keep Cana Auranti. Oke, jadi apa itu? Yang pertama, settingan tank. Oke, kalian itu mungkin banyak dari kalian yang beli ikan Cana mungkin di size kecil atau menengah, itu kalian langsung beli tank untuk siapin tank yang besar gitu. Tank yang besar yang nantinya kalian berpikir, oke lah, aku pakai tank besar aja, toh nanti ikannya tuh bakalan besar juga. Itu kalian pakai yang kayak gitu. Jadi ikannya ini akan lebih lama adaptasi dia karena tanknya besar dan gimana ya? Karena dia masih di size yang baby, masih kecil gitu. Kalau kalian pakai tank yang besar dari baby, dia akan merasa kurang nyaman. Jadi untuk adaptasinya itu bakalan lama si ikan ini. Dan untuk nyari mentalnya pun dia bakalan susah gitu, lebih susah karena dia kurang nyaman sama tempatnya kayak gitu. Oke, jadi beda sama kalian yang beli ikan yang mentalnya tuh udah jadi gitu. Kalau mentalnya udah jadi, kalian mau kasih tank gede, tank kecil itu nggak masalah sih. Tapi kalau kalian beli ikan yang masih baby, yang belum ada mentalnya gitu, jadi kalian nggak bagus sih kalau kalian itu pilih tanknya langsung tank yang besar gitu. Jadi kalian sesuaiin dulu, ini kayak pengalaman aku kemarin. Jadi aku beli yang di size baby lah, masih tergolong baby. Jadi aku udah beli tank yang di ukuran 50 gitu, jadi ikan aku nggak nyaman, terus adaptasinya juga dia lama dan kurang gimana ya? Nggak tahu. Adaptasinya lama dan mentalnya tuh nggak stabil gitu. Setelah aku pindahin ke tank yang lebih kecil sesuai lah dengan postur tubuhnya si Cana ini, jadi dia lebih baik, warnanya lebih up dan dia lebih kayak aku lihat sih dia lebih nyaman ya di sini karena dia mentalnya udah tambah jadi dan flaringnya juga stabil sekarang kayak gitu. Oke. Jadi untuk tank itu menurut aku sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya si ikan ini gitu. Jadi setelah aku ganti substrat, ganti background, ganti tank, itu ikan aku jadi lebih warnanya up, terus mentalnya lebih stabil. Dan dia juga lebih lebih aktif sih menurut aku. Oke, warna juga up banget. Nah itu, jadi kalian wajib sesuaiin dan jangan pernah kalian itu kayak berpikiran, oh nanti ikannya juga bakalan gede, aku kasih aja tank yang gede langsung biar nggak nanti kalau udah besar lagi dipindah itu mentalnya gimana gitu, bakal penyesuaian lagi gitu kan. Aku juga mikirnya gitu dulu, cuman setelah aku jalanin ternyata nggak sesuai gitu loh. Nanti kalau di sini di mentalnya sudah settle, udah stabil, dia dipindah ke tank manapun dia bakalan juga cepet penyesuaiannya gitu menurut aku. Jadi itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua itu pola pakan ya. Jadi pola pakan kalau Auranti aku ini, si Jojo ini, aku kasihnya itu ulhong seperti biasa yang aku jelasin. Jadi aku kasihnya itu ulhong yang masih muda, yang baru habis ganti kulit yang warna putih itu. Kenapa? Karena ini size-nya masih kecil dan dia aku kasih yang muda tuh biar dia lebih gampang gitu mencerna, jadi nggak terlalu keras gitu. Dan juga aku kasih pelet. Jadi aku kasih peletnya itu 3 butir sehari. Kenapa? Karena aku nggak mau
sampai ikannya itu over pelet kayak gitu. Jadi kalau ikannya kebanyakan makan pelet ya, atau over pelet itu ikannya bakalan jadi gosong, jadi bukan bagus tapi malah gosong karena kebanyakan. Karena apapun yang kebanyakan atau berlebihan itu hasilnya nggak baik. Itu ya guys. Oke. Di yang kedua itu poinnya, kalian jangan kasih makan yang berlebihan. Maksudnya jangan kasih pelet kebanyakan, itu bisa bikin ikan kalian malah gosong ya. Dan juga apapun itu, misalkan kalian kasih pakan hidup tapi pakan hidupnya kebanyakan gitu juga. Karena kalian kasih makan berat itu kebanyakan, itu juga nggak bagus karena bakalan bikin body ikan itu nggak proporsional gitu. Jadi malah dia kegemukan atau gimana, jadinya kan nggak sesuai dengan apa yang body ikan yang kalian inginin kayak gitu. Jadi jangan ngasih makan yang berlebih tuh. Oke, jadi yang ketiga itu ada mental. Mental yang aku maksud di sini tidak boleh kalian lakukan itu gini, kalian memang ajak interaksi ikannya, kalian memang ajak main gitu, kalian liatin pakai tangan, pakai kaca gitu. Cuman ada yang beberapa aku lihat over, kayak misalkan digedor-gedor gitu. Kalau untuk ikan yang belum stabil mentalnya atau ikan yang masih belum ada mental, itu kalian udah latihnya dengan cara gedor-gedor itu bakalan ngebuat ikan kalian malah jadi kaget gitu. Jadi terus kaget, dia bakalan terus kaget dan bakalan mentalnya itu down, bukan malah dia mentalnya up ya, malah down kayak gitu. Jadi penting banget buat kalian ajak interaksi boleh, cuman jangan terlalu mengagetkan ikan. Jadi kalian gedor-gedor lah, kalian getok dan apa gitu yang bikin ikan kalian itu kaget karena mentalnya belum stabil, jadi dia bakalan down kayak gitu. Jadi kalau kalian mau latih mentalnya itu, kalian pakai kaca dulu. Di awal-awal kalian pakai kaca, mau kalian tempel kaca atau kalian pegangin kacanya di sini. Intinya kalian itu pakai kaca dulu supaya ikannya itu nggak kaget gitu. Setelah dia bisa flaring kaca, baru kalian coba mulai pakai tangan. Itu pun kalian pakai tangannya jangan dikagetin. Jadi kalian pelan-pelan aja supaya ikannya itu merespon tangan kalian gitu. Misalkan mau mangapin ikan itu kan digedor, cuman kalian lihat dulu ikan kalian tuh udah stabil apa belum mentalnya. Kalau dia belum stabil mentalnya, kalian nggak bisa dong gedor-gedor gitu karena dia bakalan kaget dan ikannya malah jadi down. Oke, itu dia yang poin ketiga. Poin selanjutnya yang keempat itu suhu air. Kenapa? Jadi kalian harus tetap jaga suhu air pada tanknya Cana ini supaya tetap dingin. Bukan dingin banget ya, maksudnya nggak panas gitu. Karena pengalaman aku dengar dari pengalaman temen aku, dia punya Cana oranti dan lampunya itu di dalam. Dia pakai lampu celup, lampunya di dalam. Terus ditinggal berapa hari gitu ke kampung, balik-balik ikannya bengkok. Karena apa? Karena airnya itu panas gitu. Suhu airnya itu panas dan bikin si auranti ini jadi bengkok gitu. Jadi ada beberapa ikannya dia kayak gitu karena suhu airnya bengkok. Suhu airnya panas yang bikin aurantinya tuh bengkok kayak gitu. Makanya aku saranin sama kalian tetap dijaga suhu airnya. Kayak aku ini aku pakai juga lampunya tuh di atas gitu. Ya untuk menjaga supaya airnya tuh nggak panas juga gitu. Jadi lampunya ini nggak hidup full ya, dia hidupnya palingan dari sore ke malam gitu, nggak 24 jam tuh. Jadi tetap dijaga suhu airnya. Dan satu lagi tips dibuat kalian, usahakan air kalian ini bukan air PDAM ya, karena dia mengandung kapurit, itu biasanya nggak bagus untuk perkembangan ikan gitu. Jadi menurut pengalaman aku juga sih, jadi aku sebelumnya pakai air itu dan ikan aku tuh ya seperti itulah, kurang aktif dan sempat ngedown juga. Tapi setelah aku ganti airnya pakai air sumur itu, ikan aku jadi aktif ya. Jadi waktu ini aku ganti tank, ganti substrat, ganti background dan ganti air juga. Dan akhirnya ikan aku ini settle kayak sekarang ini. Oke, jadi poin yang terakhir itu aku tujuin ke kipernya ya. Jadi poin yang terakhir ini adalah kesabaran. Jadi, kalian jangan pernah cepet putus asa nih. Jangan putus asa. Kalau misalkan ikan kalian ngedown, ikan kalian nguncup, nggak mau
flaring atau warnanya nggak up, itu kalian udah bosan, udahlah jual aja, nggak ngerti gitu. Nggak, kalau kalian memang niat untuk melihara ikan cana gitu, jadi aku saranin kalian itu sabar. Jadi aku saranin kalian itu sabar aja, dan kalian tuh coba cari tahu apa sih penyebabnya, terus kalian cari tahu apa solusinya supaya ikan kalian itu nggak kayak gitu. Jadi lambat laun kalian bakal dapat ikan yang hasilnya itu lebih bagus gitu. Kayak ini, kalau misalkan aku itu nggak sabaran, jadi aku biarin aja dia di kayak gitu, ikan aku terus mojo, aku diemin aja kayak gitu, bakalan tetap kayak gitu. Makanya ini aku ganti semuanya, aku coba aja ganti semuanya, ternyata dia ngaruh nih. Ternyata ikan aku tuh jadi lebih aktif kayak gini, warnanya lebih up kayak gini gitu. Jadi buat kalian jangan cepet bosen dan cepet putus asa, karena itu nggak baik. Jadi kalau kalian itu emang tujuan kalian pengen melihara cana dengan hasil yang maksimal, ya kalian harus bekerja dengan maksimal juga gitu. Oke, jadi segitu dulu sharing dari aku tentang 5 kesalahan yang nggak boleh kalian lakukan selama keep cana auranti. Jadi itu berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan itu pengalaman nyata dari beberapa teman-teman aku. Jadi itu dia tadi, buat kalian yang pernah ngalamin kesalahan itu bisa komen di bawah ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton video-video aku, dan aku minta tolong untuk jangan di skip video-video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video-video aku, dan dinyalain tombol loncengnya supaya kalian tuh nggak ketinggalan update video dari Ayah Aquatic. Oke, jadi buat teman-teman juga yang belum follow Instagram aku ayaquatic_22, karena di sana banyak ada info-info penting, terutama update dari aku. Dan TikTok aku ayaquatic_. Jadi wajib banget kalian follow itu supaya kalian terus dapat update dari aku nih. Oke, jadi sekian dulu video dari aku hari ini. See you.